Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang usul fikih yang ada di halaman ke-7 di kitab Mubadiul Awal. Di penjelasan pertama kita membahas tentang fil amr yang artinya perintah. Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Artinya meminta sesuatu pekerjaan untuk dikerjakan dari atasannya sampai ke bawahnya. Kaidah-kaidahnya al-qawaidul awal al-uslu fil amri fil wujubi ila madalla ad-dalilu ala khilafah. Pada dasarnya perintah itu untuk kewajiban. Nah, kecuali ada indikasi lain untuk tidak mewajibkannya. Ini kalau perintahnya datangnya dari Al-Quran. Contohnya apa sih? Contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini perintah untuk menunaikan sholat dan zakat. Nah, perintah ini langsung dari Al-Qurannya dan sifatnya wajib, kewajiban, kecuali kalau ada indikasi lain yang menyebabkannya ini menjadi anjuran. Nah, kalau untuk sunnah dan hadis seperti apa sih? Nih, kalau untuk sunnah dan hadis itu pada dasarnya perintah itu tuh hanya bersifat anjuran, kecuali ada indikasi lain yang untuk menyebabkannya menjadi sebuah kewajiban. Contohnya kayak memakan kurma 3 dan perintah untuk memanjangkan jenggot. Nah, itu hanya sifatnya anjuran karena di dalam Al-Quran dia tidak ada, dan dalilnya itu perintah dari Rasulullah SAW, panjangkanlah jenggotmu. Nah, seperti itu. Lanjut, al-qawaidus tsani al-uslu fil amri la yaqtadi takrara ila ma dalla ad-dalilu ala khilafi. Pada dasarnya suatu perintah itu tidak untuk diulang-ulang, hanya untuk satu kali saja, kecuali ada indikasi perintah tersebut untuk mengulangnya. Contohnya di sini ada atimul hajjah wal umrata lillah, perintah untuk haji dan umrah. Nah, haji dan umrah itu wajibnya satu kali saja, kecuali ada indikasi lain untuk diulang-ulang. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari itu sholat kan satu hari 5 waktu. Nah, sholat ini karena dia ada indikasinya untuk mengulang-ulang, dan sholat itu berupa perintah yang langsung dari Al-Quran. Ya. Lanjut, al-qawaidus salis al-uslu fil amri la yaqtadil fawra. Ini pada dasarnya perintah tidak untuk dilaksanakan dengan segera, kecuali ada indikasi perintah yang harus dilaksanakannya dengan segera. Nah, ini contohnya kayak mana sih? Contohnya seperti ini. Ya, contohnya kayak misalkan ada seorang guru yang menyuruh muridnya, "Nah, nanti bersihkan kelasnya ya." Nah, maka anak tersebut bisa mengerjakannya maka anak tersebut bisa mengerjakannya sekarang atau nanti pun bisa, kecuali kalau beda lagi nih halnya sama seperti guru tadi menyuruh anaknya seperti ini. Nah, tolong bersihkan kelas ini sekarang ya. Nah, maka itu harus dikerjakannya sekarang juga. Seperti itu. Lanjut, al-qawaidur rabi al-amru bi syai'in amru biwasailihi. Nah, perintah itu untuk mengerjakan Perintah untuk mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk wasilahnya. Nah, misalnya seperti sholat kan harus berwudu, maka kalau misalkan kita tidak berwudu maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, wasilahnya tersebut berwudu tadi. Nah, seperti kita mau membersihkan ruangan. Nah, kita kan harus menyiapkannya barang-barangnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu hasilnya. Lanjut, al-qawaidul khamis al-amru bi syai'in nahyu an diddihi. Al-amru bi syai'in nahu an diddihi.
Perintah untuk melaksanakan sesuatu adalah larangan untuk kebalikannya. Nih, kalau ini contohnya seperti ini. Misalkan kita disuruh seseorang untuk menyapu larangan. Nah, perintahnya itu untuk menyapu larangan. Kok larangan sih? Maaf. Nih, kita itu diperintahkan untuk menyapu ruangan tersebut. Nah, larangannya apa? Jangan mengotori ruangan. Nah, seperti itu ya. Lanjut, al-qawaidus sadis. Ini yang terakhir. Idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Jika sesuatu yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka dia terbebas dari perintah tersebut. Nah, contohnya seperti tadi, yaitu menunaikan haji. Nah, kalau misalkan dia sudah melaksanakan haji, maka sudah terpenuhi perintah tersebut dan dia terbebas dari perintah tadi. Nah, seperti itu. Di penjelasan kedua, kita membahas tentang finnahi yang artinya larangan. Wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan sampai bawahnya. Al-qawaidul awal al-uslu finnahi litahrimi ila maddalla ad-dalilu ala khilafi. Pada dasarnya, larangan itu untuk keharaman kecuali ada indikasi lain untuk kemakruhan. Nah, untuk kemakruhan. Ini, larangan ini kalau datangnya dari Al-Quran tadi. Namun, jika datangnya larangan ini dari sunnah dan hadis, maka larangan tersebut untuk kemakruhan kecuali ada indikasi lain untuk menjadikannya keharaman. Nah, contohnya larangan dari Al-Quran yaitu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya dia jangan memakan harta teman dengan cara batil. Nah, berarti di sini ini larangannya. Maka perintahnya kita tuh harus makan segala yang halal gitu ya. Nah, ini kan larangannya jangan memakan harta teman dengan cara batil. Maka kita diperintahkan untuk memakannya secara halal. Nah, kalau al-qawaidus tsani annahu anisyai'in amru bididdihi. Larangan mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya atau lawannya. Nah, kalau ini nih contohnya seperti ini nih. Kita dilarang untuk merusak bumi. Berarti kita diperintahkan untuk merawat bumi, menjaga bumi. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.